yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nah, 31 poinnya di sini dari cerita yang tadi loh. Ya, 27, 26, 27, 28 ini di 31 ditegaskan. Tetapi semua yang tercantum di sini dia bilang nih tentang ayat 28 tadi, supaya kamu percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias, bukan Tuhan. Ada tulisan gitu, bukan Tuhan, Bang. Ya ada itu. Mana bukan Tuhan mana? Ya kamu baca itu. Ya, tadi kan saya mau Mazmur 2 nomor 2. Allah. Iya, Mesias anak Allah bukan? Mana tulisan Yesus Mesias itu anak Allah bukan? Yesus Mesias ini Tuhan bukan? Tuhan. Nah, pelangga-pelongo. Tuhan. Yohanes. Betul. Oke, kita baca ya. Oke, baik saya ajari ya. Saya ajari apa itu Mesias gitu ya. Jadi di sini Mesias itu bukan Tuhan. Mesias ini dari kata di Indonesia katanya Mesias. Itu dari bahasa Ibraninya Masyah kan gitu. Bahasa Yunaninya Kristos, yaitu dalam bahasa Indonesia Kristus. Apa itu Kristos? Apa itu Mesias? Itu artinya orang yang diurapi, bukan Tuhan. Di mana kalian mengatakan Mesias ini adalah Tuhan? Tadi kan saya sudah bawa ya. Itu enggak benar. Coba di mana definisinya Mesias ini adalah Tuhan, di mana? Tidak ada. Nah, kenapa kau bilang Tuhan? Ya sudah, Tidak ada. Kau bilang tadi Tuhan. Mesias, nih logika, pakai logika sedikit ya, nalar dikit. Kok logika, data dulu baru nanti logika. Lo nih, Mesias bukan Tuhan. Nah, kenapa kau bilang tadi Tuhan? Betul. Enggak, saya nggak pernah bilang Mesias adalah Tuhan, coba. Nggak Ya pernah. baca. Oke, kita baca lagi ya. Nggak pernah. Dari Yohanes, tentang Yohanes tadi yang disampaikan dari awal sampai Uniripa, dari awal ini storynya seperti itu. Kemudian lanjut ke 28 itu kan di sana adalah Yesus katanya, kau bilang adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Nah, padahal di ayat 30-31 menjelaskan tentang ayat-ayat yang di atas. Ayat 31 disampaikan oleh Yohanes. Penulisnya nih, Yohanes yang ngomong. Penulisnya. Dia bilang apa? Tetapi semua yang tercantum. Artinya apa? Dari ayat sebelumnya, ayat termasuk ayat 28. Itu menegaskan apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias. Bukan Tuhan itu. Ini saya tambahin ya, izin Bang. Gampang itu. Mazmur Betul, 2 memang. nomor 2. Raja-raja dunia Nyebut lagi. melawan Tuhan dan Mesiasnya. Clear ya? Mesias pasti bukan Tuhan. Buka Bang Mazmur Helen. 2 nomor 2. Loh, tadi di awal kita buka tadi udah di situ, Bang, bahwa Tuhan di situ Yod He Vav He, Yehova, Yahweh itu bukan Mesias atau yang diurapi. Udah setuju tadi di situ, nggak pernah berubah. Iya, berarti Yesus ini Mesias, bukan Tuhan. Bentar, Bang Anggur bentar. Diksi teman-teman, ini maksudnya Bang Helel udah ngomong tadi. Saya setuju, nggak pernah bantah loh tuh Bang Helel saya, bahwa Yod He Vav He Tuhan di situ sama yang diurapi itu Mesias itu beda. Saya tahu, saya nggak pernah bantah itu. Nah, terus Bang Anggur tadi bilang semua ayat ini itu disimpulkan di bawah. Abang lihat deh perikop itu semua ceritanya ada 4 ke atas. Nah, itu perikopnya maksudnya Injil ini dicatat. Perikopnya maksud Injil ini dicatat. Bukan hanya ini, Bos. Semua Injil. Jangan lari-lari. Kita fokus ini Yohanes 28 tadi. Boleh. Di sana dicatat di perikopnya, di sini maksudnya Injil ini dicatat apa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Nah, semua ini yang dari tadi 25, 26, 27, 28 termasuk. Ini supaya apa? Supaya kamu percaya. Apa dia Yohanes bilang? Yang ini yang mencatat loh, Yohanes yang mencatat bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, bukan Tuhan. Iya. Nah, kalau bicara Mesias itu artinya orang yang diurapi, bukan Sama Tuhan yang diurapi. Nah, karena ayat apa? Karena apa? Yesus dibilang Kristus, Mesias. Kores dibilang Kristus, Mesias. Daud dibilang Kristus, Mesias. Saul dibilang Kristus, Mesias. Harun dibilang Kristus, Mesias. Elisa dibilang Kristus, Mesias. Salomo dibilang Kristus, Mesias. Ahasia dibilang Kristus, Mesias. Yerusalem dibilang Kristus, Mesias. Apa di Tuhan kalian jadi banyak? Yesus itu Mesias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya teman-teman, ayat 20 nomor 28 udah disampaikan di Yohanes di ayat 31.
ini tentang bicara bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Ya, jadi jelas ditulis di sini. Jelas ya. Yesuslah itu Mesias, persis dengan Mazmur 2 ayat 2 tadi, bahwa beda sama Tuhan gitu. Ya memang beda. Gitu. Nah, kan teman-teman tuh Ya, sebenarnya terima kasih udah beda ya. iya, beda. Iya betul. Beda kan kalau itu dari awal tadi, Pak, dengan Pak Helel itu Mazmur 2 ayat 2 itu. Iya kenapa kalian berputar di 28 terus? Nah, nih, kan saya sering ngomong sama Bang Hendy yang mengenai ini, nggak ada case, tahu nggak? Di ini saya sengaja nih sampai ngomong. Jadi kita close ya, bahwa Yesus di sana ayat 28 bukan bicara tentang Yesus Tuhan, tetapi dibicara tentang Yesus Mesias gitu kan? Udah clear sebenarnya. Kalau mau jujur di situ ya disebut Mesias. Intinya gini loh. Yang disebut di Mazmur itu adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Itu adalah Bapa kan? Nah, kalau di sini itu Yesus itu adalah Kurios, itu jadi Tuhan atau Tuhan gitu. Ah ini. Oh, iya. Coba dibaca ayat 31 apa? Ayat 31 baca. Nggak bisa baca. Di ayat 31, semua yang tercantum tentang ayat 28 itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya, betul itu Mesias. Ya kenapa kalau bilang Yesus adalah Tuhan? Loh, dia kan bilang sendiri di Yohanes 13:14. Lari lagi. Enggak, kok 28 itu loh. Salah nggak Kalau itu? Skyho Kurios, Nah, guru itu, dan Bang Helel tuan. bagus nih. Kurios. Kenapa lari-lari? Itu kita udah tahu itu, cuman dia coba mau lari. Lari, maksudnya Ya, lari. tuan kan bukan Kan di dalam Tuhan, kan? itu masih di dalam alat. Iya, itu guru dan tuan. Iya, kalau dia Mesias berarti. Parah itu. salah. Tuhan itu bukan Mesias, Pak. Gimana sih? Mesias Siapa yang bilang Tuhan dan Mesias siapa? Nabi-nabi, anak Allah. Yang lucunya dia maksa terus nih Bang Anggur Asam. Iya, kalau ada keilmuan sih nggak apa-apa sih kita nih ya. Pengertian Kalau ada keilmuan nggak apa-apa, nggak ada ilmunya tapi ngeyel itu yang dari tadi. Bukan Tuhan, gitu loh, masih Bang Rasa. ngomong keilmuan gimana? Coba, jadi kamu kalau mau, oke, ini kan iman kalian kalau Yesus Tuhan. Jadi kamu nyembah Yesus. Nggak ngomong Jadi iman. kamu nyembah Yesus. Nggak ngomong iman nih gue nggak ngomong iman. Loh, kamu diajak bahasa linguistik nggak bisa. Diajak iman nggak mau, gimana? Kok bahasa linguistik nggak bisa? Emang kamu bisa? Bang Ben, gua mau nanya Bang Ben. Gua mau nanya nih. Yang mengurapi Mesias itu siapa yang berhak Bang Ben? Imam-imam Kalau besar lah. dalam perjanjian lama dalam Judaism, kalau yang ngurapi Mesias Imam-imam itu besar toh? kalau nggak nabi ya imam-imam besar. Yesus diurapi Nah, pertanyaan pesundal. gua, si Maria Magdalena itu imam besar Setauku bukan? ya, setauku dia kalau dari perjanjian baru Maria Magdalena itu imam besar bukan? itu. Kenapa? Maria Magdalena itu imam besar bukan? Itu pesundal dia. Pesundal. Iya. Aduh, masa Tuhan diurapi pesundal? Iya, kita kan nggak boleh nafsir, Bang. Di sana ada penjelasannya, Bang. Ada ini. Ah, bagus. Nah, dia maksa Islam tadi nggak kan? boleh Dia nafsir, maksa, menjelaskan. Dia maksa. Memang tertulisnya demikian, Dia Bang. maksa, Bang. Oke, kita ikuti. Kita ikuti aja gitu maksudnya. Iya, Iya, iyain betul, aja gitu. betul. Kan dia maksa Betul. tuh Yesus Tuhan gitu. Kita ikuti aja maunya. Iya, betul, Bang. Jadi Islam ini tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing Coba, atau Bang menghujat. Coba, Tetapi Bang Pran. memang Yesus diurapi oleh Coba, Bang pesundal. Pran, Abang masuk akal nggak, Bang? Iya, masuk akal nggak, Bang? Tuh Tuhan diurapi sama pesundal gimana? Tidak masuk akal. Nah, kacau lagi, Udah, kacau. jangan maksa. Menghujat, Nah, kalian ini coba. menghujat. Padahal di Kena lu, Bible-nya maju tulis mundur, begitu loh. kena mundur. Berarti Anda nih menghujat. Bible-nya menulis begitu. Aduh, ya Allah. Jangan menghujat Bible lah. Duh, tapi cepat kali ya tadi ya. Dia Bang Ben, cepat kali ya intinya gitu. Aku masuk tadi ya. Maunya dimainin dulu ya. Sempit sekali ya. Sempit sekali kata menghujatnya. Ya, masalahnya kamu bilang tidak percaya. Padahal di sana ditulis itu Yesus diurapi loh. Masa Kenapa nggak percaya Coba Bible? baca. Coba baca.
Ya udah, Oke, baik. tulisannya diurapi. Baca. Oke, baik. Saya izin boleh ya, saya besarkan ya. Oke. Ini di tahun ke-10 saya materi ini saya di Vatikan ini. Saya bahas ini. Jadi kita nggak boleh framing ya. Nggak boleh menghujat apa menjelaskan. Islam nggak boleh framing, Islam nggak boleh menafsirkan. Nggak boleh. Islam itu nggak boleh memframing dan menafsirkan, nggak boleh. Ya boleh. Ini kitabnya orang Hindu, Buddha pun kita nggak boleh ya. Itu kita nggak boleh. Tuhan baik, Tuhan menjamah kita, Tuhan jamah kita, Tuhan baik. Lanjut. Iya. Jadi di sini izin besarkan host. Tapi ini kita mungkin berbicara Yesus yang lain mungkin ya, karena Islam tidak ini ya. Kalau Yesus yang datang ke Bani Israel kita tahu sendiri lah ya. Tapi ini Yesus yang diimani oleh Kristen gitu, jadinya beda. Itu yang layap ke Yunani itu, yang layap ke Yunani. Yang Yunani ini. Sebentar ya. Bang Ben kalau ngomong. Jadi dia nggak percaya Yesus diurapi nih. Ini lihat ya. Jadi sebelumnya teman-teman jangan salah paham, yang kita bahas ini Yesus yang lain ya. Ya, Yesus yang mereka jadikan Tuhan ini. Nah ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi Yesus yang lain, Yesus yang kita imani adalah Yesus yang datang ke Bani Israel ya. Ya ini Yesus yang diurapi, ini adalah Yesus yang diimani oleh Kristen. Di sini memang Yesus ini tidak minta dilayani, tapi Yesus melayani. Padahal di Lukas 8 ayat 1 nomor 3 ini perikopnya jelas loh. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, Yesus dilayani loh. Ya, sebelumnya seperti itu. Jadi jangan bilang lagi, oh Yesus tidak minta dilayani, tapi Yesus melayani. Oh lain, nih perempuan-perempuan melayani Yesus. Nah di sini. Itu Yesus yang lain ya? Yesus yang lain, Yesusnya orang Kristen ya. Nah, apakah 1, 2, 3 itu yang melayani Yesus? Banyak ini, banyak perempuan lain. Nah ini Yesus ini memang dilayani oleh perempuan. Kalau muridnya laki-lakinya itu, kalau murid laki-lakinya kan 12 ya. Tapi kalau yang melayani Yesus perempuan banyak. Nah sini kita lihat ya. Urapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Nah, menguduskan. Poinnya adalah untuk menguduskan. Nah, dalam tradisi Yahudi, urapan ini adalah begini. Imam-imam besar atau yang lebih dianggap suci lah ya. Nah, laki-laki bukan perempuan. Nah, ini yang disebutkan atau ditobatkan jadi apa atau raja segala macam gini ya. Nah, ini Yahudi. Supaya kita memahaminya gampang. Nah, di sini di Imamat 82 ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan ke atas kepala Harun. Nih, Mesias dia, Kristus Harun nih. Dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Jadi, apa nih? Medianya minyak, ya. Teknisnya apa? Kepala yang diminyaki, ya kan? Tujuannya apa? Untuk menguduskannya. Yesus bukan Tuhan, karena Yesus diurapi. Masa Tuhan kudus dikuduskan? Ya? Kan nggak betul. Bang Anggur Asam itu wajib kepala ya? Kepala. Kalau kaki aja gimana kalau kaki aja? Nah itu ada niat itu. Data kaki, dari kaki naik ke betis ke paha. Nah itu sudah langsung bahaya itu. Jadi di sini, dari sini, jadi medianya minyak, bagian atau teknisnya mana yang diurapi? Kepalanya. Tujuannya apa? Menguduskan. Yesus diurapi. Loh, dikuduskan. Kok Tuhan dikuduskan? Nah, berarti betul Yohanes 28 nomor 10 ini bukan tentang itu. Nah, kita lanjut ya. Ada ayat lain nggak nih di ini ya? Sesudah kau ambil minyak urapan, kau tuang di atas kepalanya. Loh, tetap kepalanya loh ini. Di Imamat ini Keluaran, tadi Imamat ya. Ini ulang. Nah, yang jadi masalah. Tunggu Bang Anggur Sama. Aku mau motong Bang. Itu kepala yang mana Bang? Kepala yang berambut bukan? Nggak ada kepala yang lain. Bisa jadi itu. Yang gundul. Oke, kita lihat di mana Yesus diurapi. Nah, ini perikopnya. Yesus diurapi. Oh, mana Yesus tidak diurapi, tidak ada. Ini perikopnya jelas. Jangan comot-comot ayat. Islam tidak boleh comot-comot ayat ya. Yesus diurapi. Dia di mana nih? Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon, si kusta datang dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Nah, perempuan yang urapi. Apakah kepalanya? Kita lihat ya kalau di sini. Ini setelah ada diskusi, dia bilang apanya? Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya. Tubuhnya Yesus. Tubuh
kayak ini ya, kayak meses ya, meses. Bentar, ini ngurapi atau mandi kucing sih sebenarnya? Kita tidak, Itu dia meses. ini pengakuan Yesus lah ya. Kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Ini pengakuan Yesus. Ya Kok kan? jadi mandi kucing, gimana ceritanya sih? Ngurapi itu kepala. Dicurahkan minyaknya kucing. kepala, kemudian tubuhku telah diminyakinya juga. Nah, lu ngeri kan? Nah, kita tidak tahu apa itu tubuh ya. Kita jangan menafsir juga tubuh ini apa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sebatas pinggang nggak itu? Sebatas pinggang nggak? Nah, ini kita jelas, makanya kita harus lari ke Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Tubuh adalah keseluruhan jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, kira-kira bagian tengahnya kena nggak? Ya kena lah, karena dari ujung kaki ujung rambut. Nah, begini. Tubuh Yesus diurapi ya. Nah, ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, ini pertanyaannya, ini sedang diurapi tidak? Ini kelihatannya ini sedang melakukan full body relaxation massage oil ini. Kan kayaknya dari ujung kaki ke ujung rambut. Nah, silakan. Guys, tap layar guys. Ini akun udah mulai goyang guys. Tap layar kencang guys. Tap layar cepet. Goyang ini akun. Ya, Bang Trans, gimana Bang Tran? Kenapa diem Bang Tran? Apanya bang? Ada pertanyaan kah? Yang kita paparkan tadi Bang sudah jelas, itu kita pakai data. Kami nggak boleh menafsirkan, nggak boleh framing. Saya nggak bilang bagaimana menurut Abang itu? Saya nggak bilang nggak pakai data. Ya, ada pertanyaan. Itu urapan Bang, urapan Yesus. Itu urapan Yesus tadi Abang benarkan nggak tuh? Yang mana tuh bang? Banyak pancangkan tadi. Yang mana yang bang? Tadi Abang bilang bahwasanya Yesus itu nggak diurapi. Itu Yesus kan Tuhan diurapi tuh barusan tuh. Tuhan diurapi, Tuhan tadi diurapi tuh. Yang mana? Sorry, misconnect. Gimana? Saya nggak bilang Yesus diurapi. Oh, Abang tadi pergi ya pas Anggur Asam tadi menjelaskan, Abang pergi ya nggak di sini ya, lagi nggak di perangkat ya? Ada, yang Bang Anggur Asam jelasin itu adalah perempuan yang ngurapi loh, bukan Tuhan ngurapi. Apa yang Bapak mau nanya? Mau nanya atau? Iya memang. Apa? Tadi kan saya menyampaikan, pengurapan dalam tradisi Yahudi itu oleh imam-imam besar, oleh laki-laki loh, bukan perempuan. Nah, Yesus ini aneh-aneh sendiri. Yang mengurapi Yesus perempuan. Iya, maksudnya Bapak mau nanya? Nggak nanya. Ya udah, kan aku ya udah saya nggak ada. Nah, kemudian gini saya bilang, Anda kan berkata Yesus di mana Yesus diurapi. Nah, saya udah sampaikan datanya Yesus diurapi kan gitu. Nah, yang jadi masalah diurapi. Yang kita tahu adalah gini ya, dalam kajian saya ya waktu tahun ke-12 di sana tentang Yesus pengurapan nih, pendeta pastor nangis di sana setelah saya sampaikan ini. Nah, gini, pengurapan ini cukup satu kali ya. Nah, yang terjadi Yesus ini yang tercatat tuh ya, yang tercatat 2 kali tuh sama perempuan terus loh, Bang. Ini sedang diurapan atau lagi di panti pijat kita nggak tahu ya. Gimana, Bang? Apa? Abang mau nanya panti pijat atau apa? Iya, Bang. Apa dia sedang diurapi? Karena kan menurut pengalaman kalau itu, Bang. Enggak gini, Bang. Pengurapan ini sedang menguduskan. Masa Yesus dikuduskan oleh seorang perempuan, Bang? Oke, itu pertanyaannya itu ya, Bang Anggur. Iya, silakan. Kenapa Yesus dikuduskan oleh perempuan, Bang? Oke, jadi Yesus tidak dikuduskan oleh perempuan. Nah, tadi memang Bang Anggur cerita yang namanya diurapi itu dikuduskan. Nah, itu betul. Pernyataan diurapi itu dikuduskan. Tapi Yesus tidak dikuduskan oleh perempuan. Nah, tadi sebenarnya Bang Anggur udah cerita bahwa dia diurapi itu pakai minyak gitu. Jadi kan ada mediasinya sebenarnya. Itu kan mediasi aja. Apakah semua orang yang pakai minyak berarti pengurapan? Enggak juga. Ya, kan? Jadi itu adalah mediasi. Berarti sampai sekarang Yesus itu nggak kudus ya?
Berarti sampai sekarang Yesus itu nggak kudus ya? Ini mau dijawab Perikopnya apa ini Bang tadi? Kaiser? Gimana sih? Kan aku lagi Bang menjawab. Trans tadi dibaca Ya, nggak gua perikopnya diam yang dulu. dikasih tunjuk Bang Anggur Asam tadi? Tuh. Diurapi tuh. Pengkudusan. Katanya nggak diurapi. Dengkul lemas nggak bang? Dengkul lemas nggak? Coba periksa dulu dengkul. Jadi Yesus ini sedang dikuduskan. Yesus dikuduskan. Diurapi adalah dikuduskan. Medianya minyak, ya kan? Yesus dikuduskan. Ini perikopnya, Bang. Iya, nah, Bang. Abang bilang kalau itu tidak diurapi pertanyaannya, gimana? Ini oke, mau dijawab ya. Itu Abang langsung bisa baca sebenarnya di ayat 8. Jadi kalau bicara minyak itu, Yesus itu jawabnya di situ. Sebenarnya dia diminyaki itu sebagai apa? Persiapan penguburanku. Jadi dia jelasin sendiri di situ. Nah, Gitu. karena Yesus ini karena Yesus ini mau ke kerajaan sorga, ya harus kudus, harus suci, maka dikuduskan dulu di sini, Bang. Iya, jadi dijelasin di situ persiapan penguburan kan. Nah, betul. Jadi betul. Jadi di sini di ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyaknya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, penguburan ini apa? Dia akan bangkit naik ke sorga. Dia kan harus kudus. Makanya betul Yesus dikuduskan. Udah selesai case-nya kan, Bang? Oke, Tadi oh tuh iya, bilang kita nggak lanjut lagi, Bang ya. dikuduskan, Tadi dia ngomong tidak ada dikuduskan. Tadi tadi dibilang tidak dikuduskan, tidak diurapi. Ternyata kita Oh, sudah iya, sampaikan. Jadi Islam tidak boleh menafsir, dikuduskan. menjelaskan, framing atau menghujat ya. Nah, yang jadi masalah gini, Bang. Yesus ini dikuduskan kok sama perempuan terus, Bang, ini, Bang. Kenapa, Bang? Abang udah lihat ayat yang lain bahwa ada yang tidak perempuan? Ini bicara Yesus, Bang. Iya, dari tadi Yesus ngomong. Iya, maksudnya gini, apakah Abang sudah periksa bahwa ada Yesus diurapi bukan oleh perempuan? Kan tadi Abang bilang selalu Ya, saya belum nemu nih, Bang. Yang saya tahu nih sama perempuan terus nih, Bang. Macet. Gimana Bang? Macetnya itu Nah, coba tunjukin. Abang Coba selalu tunjukin nyari- Tran, selalu- kami tunggu Tran, kami tunggu. Coba. Selalu- Enggak, selalu- abang Tran aja selalu- tunjukin. Tunjukin selalu datanya nyari biar yang- kami baca. Selalu nyari yang perempuan ini kira-kira nih. Ya, memang dapatnya perempuan ya untuk Yesus Ya, ada heran. laki-laki. Abangnya cari aja Bang. Ada enggak laki-laki? Ada enggak laki-laki? Coba. Ya, iya, ditunggu. Coba abang cari dulu. Sampai gajah bersayap kupu-kupu, sampai labi-labi merayakan tahun baru, kami tunggu. Nggak ada, Bang. Jadi gini, Bang ya, daripada abang bingung. Jadi gini ya, Yesus ini dikuduskan oleh perempuan. Nah, yang terjadi Yesus ini dikuduskannya kok yang saya tahu nih yang tercatat ya. Tercatat nih sampai dengan perempuannya sampai 2 kali, Bang. Itu pun kita tidak tahu di usia 13 sampai 30 tahun kan tidak tercatat nih di Bible nih. Ah, mungkin saja Yesus sering ke tempat-tempat begitu, Bang. Diurapi sama perempuan, tapi kita kan harus Alkitabiah, kita yang tercatat. Lari-larinya ke Kenapa situ itu ya. Bang Baal? Kok kayaknya Kenapa kok bisa lebih dari sekali Bang Baal? Kan biasanya kan kalau Mesias sekali Bang Baal. Nah iya, makanya saya juga heran. Ketagihan kali. jadi jadi di sini ya izin ya sebentar. Di sini. Jadi di sini Yesus ini diurapi nih oleh perempuan ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini kan beda ini. Kalau ujung kaki sampai ujung rambut, tengah-tengahnya kena nggak? Ya kita nggak tahu, pasti kena lah yang namanya ujung kaki sampai ujung rambut ya. Nah, kemudian gini. Nah di sini, nih Bang, diurapi lagi di sini. Kok senang sekali sama perempuan lagi deh, Bang. Seorang perempuan berdosa, ini pesundal ya. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Noh kok bisa deh? Seorang perempuan berdosa menguduskan Yesus nih. Gimana ceritanya, Bang? Benar-benar ketagihan ini namanya. Tuhan loh, abang bilang Tuhan loh Yesus ini. Dikuduskan sama perempuan berdosa. Pesundal loh ini. Kok seneng-senengnya? Kalau tadi kan di Betania, ya kan? Kalau ini kan di Kapernaum, Naim nih. Beda tempat ini, Bang.
Nah, setiap kelihatannya, maaf ya, yang terjadi, setiap tempat kelihatannya Yesus minta diurapi oleh perempuan. Kelihatan seperti itu, Bang. Nah, menurut peta nih, Bang ya, kita pakai data ya. Tadi di Betania, ya mungkin saja Yesus dalam penginjilannya, dalam pengajarannya dia lari jalan istilahnya pengajarannya juga dia ke Kapernaum, Naam nih. Noh, di sini diurapi sama perempuan. Dikuduskan. Sampai sini dikuduskan lagi oleh pesundal. Nah, kira-kira gimana menurut Abang di Tuhan ini? Jauh loh ini. Ini yang tercatat loh ya. Kita makanya tidak boleh yang tidak tercatat. Yang tercatat ini di Betania, di sini Kapernaum. Ngeri loh Bang ini. Makanya wajar ketika Yesus ini memang hobi sama perempuan ini kan di sini kan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Banyak perempuan lain, banyak ini. Jadi banyak nih. Ya wajar saja mungkin ya kita sebagai manusia, Yesus sebagai manusia ya. Sebagai Mesias manusia, wajar mungkin ketika dia di Betania capek minta dipijat, ya wajar. Mungkin kalau Yesus dikuduskan, saya tidak setuju kalau Yesus dikuduskan gitu ya. Tetapi yang tercatat demikian bahwa Yesus dikuduskan di sana, diurapi. Tapi kok nggak masuk akal. Tapi ya mau bilang apa ya? Berarti saya bilang bukan sedang dikuduskan, mungkin sedang ke panti pijat mungkin ini karena kalau bilang diurapi ini nggak kena sama Yesus. Yang mengurapinya juga perempuan sundal, nggak mungkin lah. Seharusnya ya seperti ini pengurapan ini seharusnya imam besar atau laki-laki. Nah Yesus ini kok suka-sukanya dia berjalan sama perempuan gitu. Sampai perempuan sundal pun begitu loh Bang. Ya kita tidak boleh menafsir ya, menjelaskan framing atau menghujat. Aneh Bang Yesus ini. Ya tadi ini ya, jadi kalau tadi kan sebenarnya bagus tuh Bang Anggur jelasin mengenai urapan, kaitannya minyak sama menguduskan. Nah, Yesus itu diurapi itu oleh Roh Kudus. Nah, ayatnya bisa dilihat di Lukas 4 ayat 18, Kisah Para Pemberita 10 ayat 38. Ya, kalau Yesus diurapi Roh Kudus itu nggak masalah Bang, mungkin kurang puas kalau Roh Kudus kan nggak kelihatan Bang. Kita ngambil tadi ada pertanyaan kan. Bukan hanya wanita, supaya terjawab dulu pertanyaan itu biar kita bisa move on gitu Bang Anggur. Nah pertanyaanku begini Bang Tran, Bang Tran, Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan? Secara gramatikal ini bahasa Ibrani Ruach HaKodesh itu gendernya adalah feminin. Perempuan juga. Kena lagi dia. Kena lagi. Enggak, maksudnya apa? Gimana itu? Ini dapat penjelasan. Makanya belajar. Terangkan Bang Ben. Kasih paham deh Bang Ben. Coba nih logika Bang Kaisar. Masa roh bisa feminin? Coba logika kita standar aja mana ada roh secara gramatikal. Yang dituntut itu Abang tadi ngomong laki-laki tuh. Coba carikan yang laki-laki. Roh itu nggak bertumbuh. Gimana kita bilang itu izin. Coba gitu. Jadi feminin nggak selalu perempuan gitu loh. Secara gramatikal kata ruah dalam bahasa Ibrani itu gendernya adalah nikefah atau feminin. Itu loh Bang. Jadi ruah HaKodesh itu langsung perempuan. Itu secara linguistik itu gendernya adalah nikefah feminin. Bukan zakar maskulin, bukan. Iya. Berarti bener lah. Bener masalahnya kalau itu feminin. Pak Helel, nih ya saya tahu. Saudara tahu begitu. Coba kembangkan dikit. Maskulin itu God, itu maskulin. Jadi mau bilang God itu laki-laki. Coba. Kan enggak kan? Saya enggak ngomong begitu loh. God atau God? Saya ngomong yang mana aja mau Britain atau US atau Australia. Gimana sih? Lagi. Secara linguistik kata ruah HaKodesh itu dalam bahasa Ibrani gendernya adalah nikefah, feminin.
Terserah Anda, mau Anda memahaminya seperti apa. Saya kan hanya menjelaskan secara gramatikal Makanya saya setuju, dalam bahasa Pak. Ibrani. Saya dari tadi Bapak ngomong itu selalu saya lihat, oh ya ini betul. Tapi tadi kan Bang Kaisar bilang langsung, waduh, itu lagi. Enggak, kan asosiasinya itu nggak benar. Jadi bahwa roh Abang tahu feminim nggak? Abang tahu feminim nggak? Buka di KBBI feminim, buka KBBI maskulin, coba. ya kan? Ya kan? Silakan. Kan lari ke situ. Maksudnya apa? Mau bilang perempuan. Terus logikanya roh itu Yang berjenis dituntut kelamin. itu tadi kau ngomong, kami menunggu. Tran, kami menunggu yang laki-laki. Kau bilang ada yang mengapain dia mengurapi dia itu laki-laki. Coba silakan. Saya nggak bilang laki-laki. Siapa bilang ada laki-laki? Tadi bilang gini loh. Ini semua perempuan. Saya bilang perempuan. Ini penonton banyak nih. Ini penonton silakan. banyak nih. Kami tunggu. Oke, ini makanya saya udah kasih ayat 2. Kok gimana sampean? Saya kasih ayat 2. Feminim. Saya bilang bukan Feminim. cuma perempuan. Feminim. Ya kan? Loh ya, bukan cuma perempuan. Feminim. Saya kasih 2 Feminim tuh. ayat. Itu feminim. Saya kasih 2 ayat, kan? Lukas 4:18, kisah para Nah, mana? pemberi, Satu lagi. 10:38. Gitu loh. Ayatnya sudah Feminim. loh. Makanya saya close. Feminim. Kau tahu gramatikal nggak? Loh, kok tahu gramatikal, nggak usah sampai ke sana. Sederhana aja. Lah, Bang Ben sudah menjelaskan. Kau Udah, tak terima saya juga tuh. Saya terima. Terima ya sudah, berarti tetap Bang perempuan. Ben mau Selesai. bilang, nih, Bang Kaisar, Bang Ben mau bilang, feminim itu terserah Anda mau tafsirkan. Tahu nggak ini? Kalau dalam Alkitab, bahkan yang namanya jemaat dengan Kristus itu, jemaat itu dalam feminim. Karena apa? Karena dia adalah partner mitranya. Jadi tidak harus ke jenis kelamin kalau ngomong feminim itu. Gitu loh Bang Kaisar. Nah, oke, balik ke tadi ya. Saya kan Lukas 4:18, kisah pemberitaan 10:38 gitu. Jadi saya ngikutin nih yang tadi Bang Anggur tuh jelasin bahwa benar ada pengurapan. Nah, pengurapan itu menguduskan. Yesus dikuduskan oleh Roh Kudus. Gitu loh. Jadi dikuduskan juga oleh Sekarang pesundal, aku betul ya? tanya, iya betul. Sekarang yang kami tuntut, feminim itu laki-laki atau perempuan? Kok abang menuntut di sini? Janganlah. Awak takut jadi itu terdakwa. Itu tergantung konteksnya Bang Kaisar. Runtuh ya semua ya, runtuh ya. Tergantung konteksnya. Udah runtuh itu semuanya. Enggak, jangan dipaksa Bang, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tidak bagus dipaksa itu. Kalau udah nggak ada, Jadi perempuan itu memang mengurapi Yesus ya, menguduskan Yesus ya. literally Bang Anggur, literally dalam ketiga Injil, termasuk Injil sinoptis termasuk Yohanes, itu tertulis bahwa dia diurapi dengan minyak gitu. Ya maksudnya bukan minyaknya, medianya kita udah tahu. Maksudnya ini oleh seorang pesundal, betul ya? Terima kasih sudah diizinkan bergabung dalam hal ini. Bukan hanya pesundal, kan ada beberapa kejadian yang berbeda itu. Iya, yang ini kita bicara yang saya sampaikan tadi. Betul, itu. Oh, Masya Allah, dikuduskan seorang pesundal. Diurapi. Iya, ya diurapi kan dikuduskan. Nah, Enggak. jadi Nah, itu yang saya teman-teman yang di bawah ya, ini dari pengakuan dari Kristen ya, kita tidak menafsirkan, ketika kita tanya apakah Yesus ini dikuduskan oleh pesundal, dibilang iya, yang tertulis demikian, ya sudah. Tapi ada teman-teman Kristen tidak setuju bahwa Yesus dikuduskan oleh pesundal. Ini kan gimana menanggapinya, Bang? Loh, iya Bang, saya nggak ini kan bahwa nggak mungkin kan perempuan itu menguduskan pesundal menguduskan Yesus kan, yang menguduskan Yesus itu Roh Kudus. Bang Tran, abang nggak bisa menjawab, abang nggak bisa menerangkan. Coba tertulis loh Bang. Nangis bisa dia, Bang nih. Coba Bang Romen coba jelasin. Udah nggak sanggup Bang Anggur dia, udah nggak sanggup, nangis nanti dia. Bang Romen gimana Bang? Kalau yang sejauh ini saya pahami sih itu bukan menguduskan ya. Jadi dalam hal ini kan memang secara apa ya? Secara aktivitas, secara bentuk itu sama, tapi maknanya tentu beda. Jadi urapan biasanya
memang dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan sundal itu kepada Yesus, tapi biasanya hal seperti itu dilakukan oleh seorang nabi kepada misalkan Raja Daud waktu dia masih muda gitu kan. Dia diurapi kepada Saul gitu. Jadi ada Tuhan, ada wakil Tuhan yaitu nabi yang melakukan pengurapan kepada seorang yang akan diangkat sebagai raja misalkan. Tetapi dalam konteks ada seorang perempuan yang seorang bekas perempuan sundal itu mengurapi Yesus, mungkin secara penyebutan sama, secara aktivitasnya juga sama, tapi maknanya berbeda sebenarnya. Itu lebih kepada seorang perempuan itu memberikan sesuatu yang terbaik yang dia bisa cukup Bang Anggur Asam, coba buka data Bang Anggur. Udah cukup biar dibuka datanya tuh sama Bang Anggur Asam. Jadi iya betul. Oke ya, jadi memang ada dua. Tadi kalau yang Bang Trans ini salam yang tertulis dia percaya, tapi kalau Bang Romen tidak setuju karena ini beda istilah gitu ya. Tetapi saya di sini kan Islam tidak boleh menafsir menjelaskan. Tetapi apa itu pengurapan? Apa yang diam kau sungguh kong, orang lagi ngomong kau ribut kali kau. Campak kali nih kos. Berisik, nggak hormat kau. Jadi di sini yang kita baca ini izin ya. Jadi kita tidak boleh menafsirkan apa karena di Islam tidak mengenal pengurapannya apa gitu. Ternyata ada penjelasan di sini dari Alkitab Sabda ini jelaskan bahwa urapan atau pengurapan ini melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Nah gini. Nah di sini ada perikop. Ini perikopnya jelas loh ya. Urapannya apa nih? Di sini Yesus diurapi. Dikuduskan, kalau menurut tadi kan, dikuduskan oleh seorang perempuan. Nah, dalam pengurapan itu menggunakan media minyak. Bagian mana yang diurapi? Kepala. Nah, Yesus ini tubuhnya pun diminyaki. Ah, ini sedang dikuduskan atau sedang dipanti pijat? Saya juga heran ini. Ini jelas ya, kita tidak boleh menambah-nambah ya. Abang perlu membaca buku kemacam apa ya? Buku tradisi, latar belakang tradisi Yahudi ya, supaya bisa paham. Dalam Yahudi ini begini pengurapan ini oleh imam besar atau nabi. Nah ini adalah tujuannya menisbatkan atau menguduskan atau menobatkan dia sebagai raja, sebagai apa. Kemudian tujuannya tetap menguduskan ya. Daud pun sama dikuduskan. Jadi Kores dikuduskan gitu ya, zaman Salomo dikuduskan. Nah ini yang mengurapi laki-laki. Karena tidak mungkin yang mengurapi perempuan, jinah namanya nantinya. Nah Yesus ini, wah ini sedang berjinah nih Yesus ini. Karena perempuan loh ini, bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Dan perempuan itu bukan orang Yahudi lagi, ngeri nggak tuh Bang? Kalau bukan orang Yahudi, tentu tidak mengenal itu pengurapan. Nah, cewek panggilan loh Bang itu Bang. Cewek panggilan karena bukan orang Yahudi tuh Bang. Sebelumnya mungkin ya, tapi dia kan udah bertobat dalam peristiwa itu. Ya kalau memang perempuan itu yang bertobat, seharusnya Yesus yang mengurapi perempuan. Ini Yesus yang diurapi Bang. Kalau saya sih setuju dengan Bang Romen bahwa ini Yesus sedang tidak diurapi. Cuman jadi masalahnya kalau Yesus tidak sedang diurapi di mana? Saya pikir ini ada pertanyaan di bawah, kebanyakan ini bertanya, oh jangan-jangan Yesus ini di panti pijat gitu loh Bang. Juga kan narasinya itu kan jelas bahwa ia sedang makan bersama muridnya, tiba-tiba datang itu perempuan membawa buli-buli berisi minyak. Itu minyak sangat mahal loh. Itu iya, betul. diperkirakan itu hasil gaji 1 tahun untuk di Indonesia misalkan ya, untuk ukuran UMR misalkan ya. Ya, puluhan juta itu minyak. Dan itu yang dia langsung pecahkan dan diteteskan ke kepala Yesus. Dan itu sebenarnya lebih kepada bentuk kasihnya kepada
Tuhan Yesus oleh karena dia sudah mengalami suatu perubahan, pemulihan hidup. Sehingga oleh karena begitu kasihnya kepada Yesus, dia berani langsung ya membeli sebuah minyak yang sangat mahal harganya dan langsung dipecahkan. Makanya kan waktu itu si Judas Iskariot dia langsung kayak protes, ngapain dia pecahkan itu minyak, itu mahal banget kan? Itu harusnya bisa dijual untuk dibagikan, untuk hasilnya itu bisa dibagikan ke fakir miskin begitu. Tapi Yesus protes di sana. Protes dengan apa yang dimaksudkan oleh Judas Iskariot, yang diharapkan oleh Judas Iskariot. Nah, jadi di sana aku pikir apa yang mungkin aktivitasnya sama, ada minyak yang diteteskan ke kepala seseorang, tetapi ada makna yang berbeda di sana. Ya, karena yang meneteskan minyak itu posisi sosialnya lebih rendah, posisi jabatannya lebih rendah. Ya, karena umumnya dalam tradisi pengurapan itu yang mengurapi adalah wakil Tuhan ya. Seorang kepada Bang Romen, aku potong sebentar. Yang akan diangkat Gurunda di bawah host. Jabatan. Bentar Bang Romen, izin. Ada Gurunda di atas host, coba dicek di bawah. Host. Gurunda, kita mute semua. Ada, nggak multi. Jadi gini ya, saya ulang lagi. Dia nggak multi. Oke. Jadi di sini teman-teman, di sini Yesus diurapi. Kita kan tidak boleh merubah-rubah nih. Konteksnya apa? Diurapi, kan gitu. Bolehlah kita asumsi bahwa ini konteksnya beda-beda, tapi kan kita berlari ke konteks Yesus diurapi. Apa itu makna diurapi? Islam tidak paham apa diurapi. Nah, di sini Yesusnya diurapin ya. Kemudian apa yang diurapi di sini menurut Bible nih ya, apa diurapi ini di sini dijelaskan. Sorry. Kita harus tahu apa diurapi nih maksudnya. Kita Islam tidak boleh menafsir ya. Apa diurapi, karena Islam tidak paham itu diurapi itu apa. Sebentar. Sorry ya. Nah, di sini urap atau pengurapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Loh, ini kok ceritanya apakah perempuan itu jelmaan dari Roh Kudus? Bisa saja, kan? Dia feminim yang tadi kalau dari bahasa gramatikal itu kan linguistiknya itu kan bahwa dia perempuan gitu. Feminim ya. Bisa saja perempuan ini sebenarnya Roh Kudus juga jelmaan. Kan gitu. Nah, Anda tidak percaya, Anda tidak meyakini bahwa ini Yesus sedang dikuduskan. Ini kan menguduskan tujuannya nih. Menguduskan karena di ayat ini dikatakan kemudian dituangkannya sedikit minyak urapan ke atas kepala Harun. Ini imamat ya. Diurapinya lah dia untuk apa? Menguduskannya. Ya betul, berarti cocok. Baik, pengurapan ini tujuannya menguduskan. Yang jadi masalah, kenapa Yesus dikuduskan oleh perempuan gitu loh. Dan tidak satu kali loh Bang. Ini perikopnya ada lagi di lain tempat. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Dan perempuan berdosa ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi loh. Cewek panggil, kalau bukan orang Yahudi, cewek panggilan berarti Bang. Karena urapan ini hanya dikenal oleh orang-orang Yahudi. Tanya Bang, kalau perempuan itu bukan orang Yahudi. Oh baik. Baik ya. Mungkin kita harus rajin-rajin baca itu Bang. Ya, kita memang harus rajin membaca literasi ya. Kadang-kadang di sini kita baca sebentar ya. Saya juga cewek micet lah itu, cewek micet lah, COD-an. Sebentar ya. Aduh, ngeblank Bukan orang Yahudi loh Bang. Ngeri nggak Bang itu? Kalau bukan orang Yahudi, bagaimana bisa ngurapi Yesus? Wah, cewek panggilan saya bilang ini. Bisa saja kan? Oh, berarti bukan Yesus sedang diurapi nih. Betul Abang bilang bukan sedang diurapi atau dikuduskan ini. Berarti bisa aja ditempati pijat lah. Mungkin saja seperti itu kan. Karena memang di dua tempat yang berbeda lagi oleh perempuan-perempuan. Seperti itu Bang. Nanti kita buka nih ada ngelek Bang. Sebentar Bang. Ngelek Bang. Sebentar Bang. Ngelek Bang. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih cewek pesundalnya siapa gitu kan. Nah, ini harus tahu nih. Ngeri loh Bang. Kalau di Yesus Tuhan, dianggap Tuhan, kok diurapi, bukan orang Yahudi. Sebentar Bang, nah, ini sudah mulai bisa.
Islam tidak boleh menafsir ya. Islam tidak boleh menafsir ya. Jadi kita hanya berdasarkan literasi dari Kristen sendiri. Silahkan Kristen yang menafsir. Nah di sini saya baca di Sarapan Pagi Biblika ya. Yesus diurapi perempuan berdosa ini kan penjelasannya. Ini di Ibu Rita Wahyu. Kita pada tahu semua lah siapa Ibu Rita Wahyu ya. Sarapan Pagi Biblika ini ya. Ini pakar bahasa Yunani Ibrani ya. Di sini penjelasannya tentang Lukas tadi ya, Lukas 7 36 sampai 50. Di sini kita cek, coba cek. Perempuan berdosa ini siapa gitu kan? Siapa dia? Nah, Islam tidak tahu nih, nggak boleh tafsir saya bilang. Nggak bahaya nih. Nah, nih. Oke, di sini penjelasannya, Bang. Nah, di sini penjelasan tindakan si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak. Nih. Rasa hormat yang mendalam ditujukan kepadanya oleh seorang berdosa yang penuh penyesalan ketika ia sedang duduk dimakan di rumah orang Farisi. Perempuan itu berasal dari kota itu, seorang yang berdosa, seorang bukan Yahudi, Bang. Bukan orang Yahudi loh. Padahal pengurapan ini berlaku untuk orang Yahudi nih. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Seorang perempuan apa di sini? Sendal jepit, Bang. Ngeri nggak, Bang? Tuhan ini istilahnya pakai cewek panggilan gitu gimana, Bang? Betul, berarti kalau saya setuju dengan Bang Rome bahwa itu sedang tidak dikuduskan karena tidak mungkin Yesus memanggil cewek panggilan gitu, Bang. Oke. Sedang dikuduskan berarti Yesus sedang di mana dia, Bang? Kalau ada pertanyaan di bawah, oh berarti Yesus sedang di panti pijat. Setuju nggak kira-kira, Bang? Lalu di situ udah dijelasin kok bahwa mereka lagi sedang makan di rumah seorang Farisi dengan murid-muridnya mereka makan. Bandel memang Yesus ini, bandel Yesus. Enggak, maksudnya atau di rumah apa nih? Rumah panti pijat atau rumah makan atau kita nggak tahu, Bang? Di rumah seorang Farisi kan itu ada orang Farisi yang mengundang Yesus bersama murid-muridnya untuk makan. Iya, kalau di rumah makan kok ada pijat-pijatan, Bang? Nggak usah asumsi, kan sudah ada secara letterlek di situ dituliskan secara eksplisit. Ngapain berasumsi-asumsi liar gitu loh. Nggak boleh gitulah, harus hormat juga lah sama kisah kitab suci ya. Ya nggak, masalahnya gini, Bang. Yesus ini sampai dua kali di dua tempat yang berbeda oleh perempuan juga ya, Bang. 2 kali loh, Bang. Itu sebenarnya peristiwa yang sama. Oh beda, Bang. Beda. Saya kasih tunjuk ya. Izin. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang berbeda, Bang. Ini ya. Kapernaum sama Betania. Itu ditulis di beberapa Injil kan. Oke, baik, saya jelaskan ya. Di Markus 14 ayat 39 ya. Yesus diurapi. Di mana? Di Betania, Bang. Nah, Betania. Yang satu lagi di mana? Di Kapernaum. Di mana Kapernaum? Nah, kita lihat di sini. Kapernaum itu adanya di mana? Kalau Betania di Israel Selatan. Di sini Betania nih, Bang, petanya. Kapernaum dekat danau. Kapernaum di utara. Beda tempat, Bang. Sama perempuan lagi nih. Ini sedang di panti pijat atau sedang diurapi, kita tidak mungkin lah saya bilang. Makanya timbul kalau merujuk kepada ayat-ayat tadi, nah Yesus ini sedang di panti pijat enggak? Karena apa dia bilang? Dia bilang seluruh tubuhnya. Mungkin saja deh ada full body relaxation massage oil. Kalau mungkin pernah ada orang Thailand ke sana, bisa saja kan? Karena di sana bilang perempuan itu bukan orang Yahudi. Bisa saja dari Thailand, kan kita tahu. Itu imajinasi liar, bukan lagi asumsi, udah imajinasi liar ya. Karena mungkin sering melakukan kegiatan yang sama, jadi
otaknya langsung traveling ke sana gitu loh. Langsung ke Oke, dilanjut yang lain teman-teman ya. gitu. Kita kan hanya bertanya aja Bang, karena di sana katakan bukan orang Yahudi, bisa saja orang Thailand sedang datang ke sana, kita nggak tahu ya. Oke, lanjut yang lain. Terima kasih ya. Kita hanya menyampaikan data aja, tidak memframing, hujat ataupun nggak boleh Islam ya menafsirkan. Silakan lanjut. Udah. Nggak ada lagi nih yang ngomong nih. Ya nggak ada lagi. Abang juga nggak bisa nerangkan itu perempuan dari mana gitu, asal negaranya, RT berapa gitu. Ya, aku sendiri memang untuk bagian itu nggak terlalu mendalami. Jadi saya memang nggak bisa memberikan penjelasan yang komprehensif ya. Oke, siap. Sebentar. Mantap. Oke. Ada siapa tamu baru dulu, Bang Nunung. Bang Nunung monitor, Bang Nunung. Selamat malam. Bang Nunung. Mungkin lagi, lanjut aja dulu. Bang Nunung. Mungkin lagi, lanjut aja dulu. Tapi aku pikir Bang Anggur tadi yang memberikan penjelasan data-data tadi, ya, sembari dia bilang orang Islam nggak boleh menafsirkan, tetapi dia sendiri sudah menafsirkan gitu nah. Jangan-jangan orang Thailand di panti pijat itu kan bukan menafsir, Bang. Menafsirkan Itu secara namanya liar. menebak. Bedakan menafsir dengan menebak. Beda, Bang. Bedanya di mana? Prediksi Interpretasi, loh, Bang. itu penafsiran, menafsirkan. Bukan, itu prediksi, bukan menafsirkan, itu prediksi. Kan ada kata jangan-jangan. Ya, namanya tafsiran ya kemungkinan-kemungkinan kan. Kan nggak diulti itu prinsip langsung, Bang. tafsiran. Kan nggak ada ulti. Bukan Itu prinsip diulti ya, Bang, itu tafsiran. tadi. Itu prediksi, jangan-jangan. Kalau tafsiran ya seperti yang tertulis itu, gini tafsirannya itu. Ini enggak kan, jangan-jangan. Mungkin, kan begitu. Abang masa nggak tahu bahasa Indonesia sih? Jadi begini loh, kan pada mulanya firman bersama Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Ya memang. Apa yang salah di sana? Nggak ada. Hanya saja banyak orang yang menolaknya sebagai kebenaran. Ya udah, nggak apa-apa. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu sangat baik. Kalaupun kita ini ciptaannya suka berontak, ya kan? Sudah diberikan penjelasan, sudah diberikan segala hal, fasilitas supaya kita bisa mengenal kebenaran. Tapi kita memilih untuk menolak kebenaran Jadi itu, begini, ya Bang. terserah, ya. Tanggung saja risikonya. Jadi begini Bang, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Jadi begini. Jadi begini.